Dengan nama Allah yang Maha Abadi, Pencipta alam indah nan fana ini. Salawat salam indah kekal abadi untuk Nabi, keluarga dan ashabi. Nazaman akhirat berisi nasihat tentang kematian yang teramat berat, juga alam barzah dan alam akhirat. Semoga catatan ini bermanfaat. Apa dan bagaimanakah bentuknya ruh? Tidak ada yang tahu banyak tentang ruh. Hanya Allah yang tahu hakikatnya ruh. Ruh kita tersembunyi di dalam tubuh. Tanpa ruh tubuh kita menjadi mati, tak mampu bergerak. Ingat ini, ruh milik Allah maka sangatlah pasti. Kapan saja diambil kita pun mati. Kematian itu tak bisa ditunda. Esok pagi mungkin saat malam tiba. Betapa seringnya diri kita lupa. Tangis kematian pasti akan tiba. Nabi bersabda, sedekah kan menambah umur panjang, maksudnya penuh barokah. Kematian terasa sangatlah indah bagi hamba taat dalam beribadah. Orang jahat mati amat menyedihkan, jiwanya menolak menemui Tuhan. Malaikat melakukan pemaksaan, bersikap kasar ketika pencabutan. Malaikat Israel sangat menakutkan, kasar dan teramat kuat, mencabut nyawa makhluk secara tepat. Tepat waktu sasaran dan tepat tempat. Besarnya Israel telah diterangkan, jika seluruh lautan dituangkan di atas kepalanya, maka tak akan tumpah airnya meski satu tetesan. Israel pemisah suami dan istri, pemisah orang tua dan buah hati. Satu demi satu kekasih pun mati, nafasku nafasmu juga kan berhenti. Sakratul maut, detik-detik yang pilu. La ilaha illallah, jangan kau ragu. Setelah mati kemana kan menuju? Harum kesturi atau kuburan bau? Menjelang mati orang takwa melihat gambaran surga yang akan jadi tempat. Gambaran neraka pun akan terlihat bagi ahli maksiat dan orang jahat. Husnul khotimah mati di saat bagus, saat sholat menuju masjid tadarus, mengambilkan air menghilangkan haus. Lakukan semua dengan hati tulus. Su'ul khotimah mati di saat sedang minum khamar, merampok, membunuh orang, bermaksiat, mencopet, curang, berdagang. Tak sempat bertobat, malaikat datang. Setelah ruh berpisah dari jasadmu, ruh memohon izin untuk melihatmu.
Ruh mendekat melihat pada jasadmu, ulat-ulat kecil telah memakanmu. Ruh bersedih melihat kondisi mayat, teringat kenangan yang telah terlewat. Teringat kenangan saat-saat solat, saat-saat menangis di saat tobat. Abu Hurairah pernah meriwayatkan, ruh di sekitar rumah dalam sebulan, melihat apa yang sedang dikerjakan oleh keluarganya tentang warisan. Setelah sebulan ruh itu kembali ke kubur berdoa kepada Ilahi, semoga keluarganya sabar hati, merelakan dirinya yang telah mati. Alam barzah atau alam kubur itu lebih indah dari alam duniamu. Sangat luas, sangat harum tempat itu apabila Allah telah merahmatimu. Di dalam kubur ada 10 jasad, tidak akan rusak menurut riwayat. Anbiya pejuang ulama akhirat, syuhada imam adil dan para huffaz. Wanita saat nifas ternyata wafat, mati dizalimi, mati saat Jumat. Dari siksa kubur muadzin selamat, betapa gembira orang-orang taat. Setelah setahun ruh itu menuju kumpulan arwah mukmin di mana itu. Illiyun namanya tempat indah itu, sijin tempat ruh jahat bernasib pilu. Jika jelek amal perbuatan mayat, kuburan sempit gelap bercacing ulat. Bau busuk panas tersiksa sekarat. Ya Allah ampuni kami tidak kuat. Jika telah mati berhenti pahala, tak lagi dicatat kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang berguna, juga anak soleh yang mendoakannya. Amal jariyah seperti membelikan lampu masjid, sejadah atau Al-Quran, merintis sekolah, perbaiki jalan, sarana ibadah kepada Sang Tuhan. Ilmu bermanfaat itu diamalkan, ilmu barokah, ilmu yang diajarkan. Jika engkau tahu, cobalah terangkan, walau 1 ayat cobalah sampaikan. Doa anak soleh sangatlah mustajab, doanya dikabulkan tiada hijab. Ya Allah ampuni, ya Rabbi ya Tawwab, sayangilah abi ummiku ya Wahhab. Mati di dalam cinta kepada Allah, masuk surga begitulah janji Allah. Mati di saat takut kepada Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah. Orang yang mati sedang hatinya malu pada Allah atas dosa masa lalu.
Allah akan menghapus catatan itu. Malaikat pencatat jadi tak tahu. Semua musibah ketetapan Allah. Janganlah bersedih dan berkeluh kesah. Hadapilah, terimalah dengan tabah. Ada banyak hikmah di dalam musibah. Jika saudara kita telah meninggal, takziahlah meski kau tidak mengenal. Bantu memandikan, siapkanlah bantal. Kafanilah, solati, ingatlah ajal. Jangan berlama-lama, diamkan mayat. Baik atau buruk, akhlak itu mayat. Pesan Nabi urusi secara cepat. Asri'u bil janazah, ingatlah ingat. Ramai-ramailah menuju pekuburan. Jauhilah canda, jangan memalukan. Berdiri amalkan akhlak pemakaman. Itulah hari terakhir pertemuan. Sebelum dimasukkan ke kubur dia telah mati, tak bernafas, tak bernyawa. Setelah dikubur kembalilah jiwa. Di bawah tanah dia membuka mata. Mengapa gelap hatinya pun bertanya. Tangannya meraba badan dan bajunya. Tidak bisa berdiri, sempit tempatnya. Menjerit memanggil orang tercintanya. Malaikat Ruman yang pertama masuk. Wajahnya bersinar lalu dia duduk. Tulislah amal baik dan amal buruk. Mayat pun menulis hingga amal buruk. Mengapa berhenti menulis, hai mayat? Aku malu padamu, hai malaikat. Dulu kau tak malu, hai ahli maksiat. Ruman menindihnya dengan benda berat. Duh angkat biar ku lanjutkan mencatat. Siksaan itu belum begitu berat. Pandangan mungkar nakir seperti kilat. Taringnya berapi, pukulannya kuat. Mungkar nakir datangnya penuh wibawa. Seram menakutkan, menggetarkan jiwa. Mayat gemetar takut tidak berdaya. Teringat perbuatan yang sia-sia. Mungkar nakir membentak keras bertanya. Mayat terdiam tak bisa menjawabnya. Menangis menjerit teringat dosanya. Ingat kewajiban yang ditinggalkannya. Oh Allah, maafkan diriku karena malas beribadah di dalam dunia. Terlambat aduhai mayat yang terhina. Terlena indahnya dunia yang fana. Api menyala-nyala, tanah menyempit. Mayat terbakar berteriak menjerit. Sendirian di bawah tanah terhimpit. Ribuan tahun alami rasa sakit.
Jutaan tahun penghuni kubur telah menjalani siksa atau nikmat indah. Tibalah kiamat, alam luluh lantah, detik-detik hari berbangkit tibalah. Israfil meniup terompet pertama, suaranya menggelegar dan bergema. Gunung hancur, gempa pun di mana-mana. Laut lahar, bumi penuh api magma. Saat Israfil meniup terompetnya, Israel meletakkan satu tangannya di bumi ketujuh, sedangkan satunya di langit ketujuh menunggu tugasnya. Israel mencabut semua yang hidup, hanya iblis dibiarkan tetap hidup. Jibril, Mikail, Israfil masih hidup, termasuk Israel masih tetap hidup. Malaikat maut mendatangi laut, telah habis masa hidupmu hai laut. Ombaknya pun mati, airnya pun surut, berakhirlah keindahan alam laut. Malaikat maut mendatangi gunung, telah habis masa hidupmu hai gunung. Teriakannya keras, runtuhkan gunung, sirna kegagahan kekuatan gunung. Malaikat maut bicara ke bumi, telah habis masa hidupmu oh bumi. Teriakannya ledakkan alam bumi, tak tersisa lagi keindahan bumi. Malaikat naik menuju ke langit, berteriak menggemparkan alam langit. Hancurlah semua benda-benda langit, itu ketetapan Al-Muhyi Al-Mumit. Israel mengejar iblis yang keparat, lari ke timur lalu ke arah barat. Israel mencabut, iblis pun sekarat. Rasakanlah kematian yang terberat. Allah bertanya, siapakah yang hidup? Israel menjawab, Engkau maha hidup. Jibril, Mikail, Israfil masih hidup. Pemikul arsy dan saya juga hidup. Allah perintahkan, cabutlah mereka. Israel pun mencabut nyawa mereka. Tersisa Israel si pencabut nyawa, berdua dengan Allah Maha Pencipta. Semua jiwa harus rasakan mati. Hai Israel, cabut nyawamu sendiri. Ditariklah nyawa dari dalam diri, menjerit-jerit di saat bunuh diri. Setelah itu suasana pun sepi, sunyi alam sebab semuanya mati. Semua kehidupan telah terhenti, hanyalah Allah Maha Kekal Al-Baqi. Di manakah raja-raja yang angkara? Ada di dalam bumi yang telah rata. Raja-raja sombong sangatlah sengsara, terpendam dalam siksaan yang membara.
Setelah zaman berlalu sangat lama, Allah bangkitkan Israfil yang pertama, Jibril, Mikail, Israil berikutnya, Ridwan menuju surga dan menghiasnya. Allah perintahkan para malaikat, pergilah kalian ke kubur Muhammad. Alam sangat sepi, bingung malaikat. Dari arah jauh cahaya terlihat. Israfil merasa malu untuk mendekat. Wibawa Rasulullah sangatlah kuat. Jibril pun malu menemui Muhammad. Mikail maju mendekat pada tempat. Hai jiwa suci, masuklah pada jasad. Tetap sepi, tak ada gerak terlihat. Israil maju mendekat pada tempat. Hai jiwa suci, masuklah pada jasad. Tetap sepi, tak ada gerak terlihat. Israfil maju mendekat pada tempat. Hai jiwa suci, masuklah pada jasad. Tetap sepi, tak ada gerak terlihat. Israil memanggil untuk kedua kali. Bangkitlah wahai jiwa orang yang suci, saksikan keputusan hisab ilahi. Tiba waktunya menemui ilahi. Kuburan itu bergetar dan terbuka. Rasulullah duduk bersihkan kepala. Bersihkan debu dari rambut mulia, juga dari jenggot dengan tangan dua. Israfil meniup sangkakala, maka dari tanah muncullah berjuta-juta. Wajah kaum mukminin penuh cahaya. Malaikat bersihkan badan mereka. Ibnu Abbas dahulu meriwayatkan, 3 golongan mendapat jabat tangan. Dari malaikat siapa gerangan? Syuhada dan ahli puasa Ramadan. Ketiga orang yang ahli berpuasa hari Arafah sebelum Idul Adha. 89 Zulhijjah mulia. Setahun sekali ingat, jangan lupa. Kaum celaka bangkit berwajah gerah. Berwajah babi hutan, ada yang buta. Mulut bisu, telinga tuli pun ada. Rasa sesal sedih menumpuk di dada. Ada yang dari mulut keluar darah. Keluar nanah sambil menggigit lidah. Tubuh terluka, terbakar sangat parah. Ada yang terbalik, kepala di bawah. Bagai pemabuk jalannya sempoyongan. Bercelana besi sungguh mengerikan. Golongan ke-10 yang dikumpulkan. Lidahnya menjulur ke belakang badan. Ada yang mabuk berwajah babi hutan. 12 macam-macam kebangkitan. Begitulah berita yang dikabarkan.
tentang baik dan buruknya kebangkitan. Ada riwayat lain, cobalah cari, seperti riwayat Mu'adz bin Jabali, tentang kebangkitan menakutkan hati. Marilah bersama perbaiki diri. Jutaan wajah menunduk dan gemetar, jutaan hati sedih dan tidak sabar. Semuanya makhluk digiring ke mahsyar, jalan kaki sengsaralah kaum kufar. Dalam hadis ada pula keterangan, hewan kurban akan menjadi tumpangan. Unta, kambing, sapi terbaik korbankan, agar kendaraan tidak memalukan. Matahari dekat, kepala bersinar, keringat bercucuran, panas berkobar. Naunglah 7 golongan pada mahsyar, imam adil, pemuda tekun dan sabar, 2 kekasih yang penuh kecintaan, cinta suci ikuti aturan Tuhan. Lelaki menolak wanita rupawan, yang mengajaknya menuju murka Tuhan. Lelaki berzikir di tempat yang sepi, air mata mengucur basahi pipi. Orang ahli sedekah yang ikhlas hati, lelaki pecinta masjid giat hati. Di padang mahsyar ada sebuah panji, bendera agung milik baginda Nabi. Ribuan malaikat berbaris rapi, seluruh mukmin ada di bawah panji. Orang mukmin sejak awal hingga akhir, sejak Nabi Adam hingga hari akhir. Malaikat bertasbih terus berzikir, memuji Allah al-awwal wal akhir. Abu Bakar dapat bendera as-sidqu, Mu'adz bin Jabal dapat al-fuqaha'u, Abu Dzar mendapat bendera az-zuhdu, Abu Darda dapat bendera al-faqru. Bendera as-sakho dimiliki Utsman, Ali mendapat bendera syuhada, dan Ubay bin Ka'ab bendera ahli Quran. Bilal mendapat bendera tukang adzan. Saksi-saksi di hari kiamat itu, ada 7 tempat, itu nomor 1. Lisan, anggota tubuh, dan juga waktu. Raqib, Atid, kitab, dan Tuhan yang satu. Di dunia kita memiliki buku, catatan amal setiap hari baru. Malam nisfu Sya'ban dijilidlah buku, hal tidak penting dihapus dari buku. Di saat sakratul maut maka buku semuanya dikumpulkan jadi satu. Saat ruh keluar disegelah buku,
dikalungkan ke leher kumpulan itu. Kitab adalah catatan amal kita, berisi amal baik buruknya kita. Di dalam kitab itu semua ada, amal besar kecil semua tertera. Di hari kiamat pun terdapat kitab, terbang dan berjatuhan sesuai hisab. Tangan kanan mukmin menerima kitab, kiri dan punggung bukti buruknya hisab. Mizan lebih luas dari langit bumi, wadah amal baik di kanannya arsy, wadah amal jelek di kirinya arsy. Petugas mizan itu Jibril yang suci. Mizan adalah timbangan pengukuran, timbangan kebaikan dan kejahatan. Gembira orang yang banyak kebaikan, ke neraka jika banyak kejahatan. Di padang mahsyar jutaan jerit duka, suhu sangat panas, hati menderita. Setiap nabi rasul punya telaga, umatnya meminum obat dahaga. Al-Kautsar telaganya Nabi Muhammad, airnya sejuk penuh jutaan nikmat. Namun tak semua mendapatkan rahmat, hanya orang yang cinta Nabi Muhammad. Ulama berbeda mengenai tempat, di mahsyar atau surga haud bertempat. Cobalah gabungkan kedua pendapat, di mahsyar dan di surga haud terdapat. Telaga Al-Kautsar itulah namanya, misik harum keluar dari tanahnya. Lebih manis dari madu rasanya, lebih putih dari salju, oh indahnya. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, siapa yang ingin untuk mendengarkan aliran air Kautsar, coba letakkan dua jari ke telinga peragakan. Al-Kautsar ada di tengah-tengah surga, tepi-tepinya bertabur mutiara. Di atas air banyak burung raksasa, leher burung sebesar lehernya unta. Sirat jembatan kecil yang sangat halus, api neraka di bawahnya berhembus. Jika tergelincir maka terjerumus, jatuh dalam kobaran api dan hangus. Macam-macam cara orang menyeberang, secepat kilat seperti angin terbang. Berlari berjalan merangkak tak tenang, merayap dengan wajah bernasib malang. Ada golongan yang tidak merasakan, wahai kawan, manakah itu jembatan? Padahal dia melewati jembatan,
aman dan damai penuh keselamatan. Malaikat Zabaniyah itu ada 19, maka rajinlah baca basmalah sebagai benteng diri kita dari panas ganasnya siksa neraka. Malaikat kasar di dalam bertindak, menarik rambut jenggot, ngamuk membentak. Ahli maksiat menjerit memberontak, didorong jatuh ke jurang bergejolak. Di dalam jurang menjerit dan menangis, menangis hingga air matanya habis. Matanya keluar darah, sungguh tragis. Kepala pecah, siksa tak pernah habis. Jahannam adalah neraka terdalam, penuh ular kala jengking ganas kejam. Api bergejolak, lubang-lubang dalam. Api Jahannam adalah api hitam. Siksa paling ringan itu sandal api, dipasang membakar, menghanguskan kaki. Otak pun mendidih, tubuh penuh api. Gigi merah besi, mulut pun berapi. Jika sehelai baju neraka digantung di antara langit dan bumi, akan mati penduduk di bumi kepanasan. Mendidihlah seluruh air lautan. Penduduk neraka tidak bisa lari, perutnya berisi ular-ular api. Belenggu mengikat tangan serta kaki, dipukul dengan gada dan cambuk api. Saat haus mereka meminta hujan, awan hitam datang, batu berjatuhan. Saat haus mereka meminta hujan, awan hitam datang, ular berhamburan. Ular-ular ganas, racun mematikan, menggigit, menusuk, dan mengoyak badan. Menyeret, membanting, tiada kasihan. Mengamuk ikuti perintahnya Tuhan. Saat haus mereka meminta air, minuman hamim datang dikira air. Jari rontok terkena panasnya air, terpaksa diminum, siksa pun mengalir. Zakum makanan neraka penuh duri, rasanya menyakitkan, rontokkan gigi. Tenggorokan tertusuk, gemetar kaki. Kesedihan neraka tiada henti, karena telanjang mereka meminta pakaian untuk menutupi mereka. Maka datanglah pakaian baju murka, sangat panas, terbuat dari tembaga. Rasakan ini hai orang-orang kafir, mengapa dahulu kau tidak berfikir?
Nikmati ini hai orang-orang kikir, mengapa tak mengasihi orang fakir? Nikmatilah ini hai para pezina, aliran darah nanah busuk yang hina. Makanlah ini wahai para penghina, neraka tempat menyesal dan merana. Oh Tuhan, mengapa dirimu merana? Mengapa disiksa secara terhina? Bukankah engkau guru dalam dunia, mengajari kami agar tak terhina? Oh anakku, itulah balasan Tuhan bagimu baligh yang tidak mengamalkan, hanya bisa bicara dan menjelaskan. Larangan Allah tetap dia lakukan. Oh Allah, ampuni kami dan mereka, kuatkan hati kami juga mereka. Selamatkanlah dari siksa neraka, masukkanlah ke surga yang beraneka. Kenikmatan surga tak bisa digambar, air sungainya jernih mengalir segar, pohon-pohonnya seakan tanpa akar, daun warna-warni, buah-buah besar, kerikil surga berupa mutiara, batu zamrud yakut indah tak terkira, taman-taman bunga menyejukkan mata, renangi selami sungai salsabila, sungai Rohik Maktum, Tasnim dan Kafuro, warna-warni aliran sungai Anharo, tanah misik debunya dari Anbaro, istana sangat indah dari Jauharo, air sungai lebih manis dari madu, lebih putih dari susu juga salju. Allah halalkan khamr di tempat itu, zanjabila minuman kamis tertentu, pohon tuba dahannya sangatlah indah, menjalar ke gedung, kamar serta kubah, tiada daun jatuh di atas tanah, akarnya berupa intan-intan indah. Pohon tuba itu bagai matahari yang terdapat di atas langit yang tinggi, tapi sinar-sinarnya penuhi bumi. Pohon tuba menjalar ke sana sini, saat dedaunan terkena udara, terbentur lalu menimbulkan suara. Satu dan lain punya ragam suara, betapa indahnya kehidupan surga. Siapa yang ingin bermain memanjat, takkan jatuh walau sengaja meloncat. Tiada benda tajam bisa menyayat, tiada sakit yang ada, hanya sehat. Hurun ain bidadari cantik jelita,
melayani tiada cemburu buta. Wildanun mukhalladun pun juga ada, bidadara tampan yang selalu muda. Baju surga unik dan berwarna-warni, sesuai permintaan suara hati. Selalu harum untuk apa dicuci, bebas kotoran surga alam yang suci. Dipan surga subhanallah sangat empuk, nikmatnya terasa walau belum duduk. Makanan surga hangat, cuaca sejuk, anehnya tiada orang yang mengantuk. Buah-buahan surgawi siap saji, tak perlu membuang kulit serat biji. Tak perlu memanjat, tak perlu menggali, langsung matang dipetik tumbuh kembali. Bermacam rasa buah melon semangka, bermacam harumnya durian dan nangka. Buah jambu, jeruk, apel, buah naga, tidak kecut, asam, belimbing dan mangga. Imam Muqatil dulu pernah berkata, ada 10 binatang masuk surga. Sapi, Musa, ikan, Yunus, juga unta, milik Nabi Soleh dan seekor domba. Burung hudhud, anjingnya Ashabul Kahfi, pedetnya Ibrahim, kambing Ismaili, keledainya Uzair, Qaswa, unta Nabi. Moga kita bisa menyentuhnya nanti. Qitmir nama anjingnya Ashabul Kahfi, atau tawarum hauban, entahlah ini. Warnanya kuning indah memukau hati, hanya Qitmir itulah anjing yang suci. Kota-kota surga harum cuacanya, tiada mentari tapi bercahaya. Emas, perak, kaca sebagai temboknya, mata tak menjangkau tinggi dan lebarnya. Kendaraan surga tak butuh kemudi, berjalan berhentinya sesuka hati. Bebas bensin, tak perlu engkau mengantri. Bebas parkir, bebas pajak dan pencuri. Bebas bermain bermanja tiap hari. Terbanglah di taman ke sana kemari. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud coba cari. Pinjam tongkat Musa, kau pasti diberi. Kenikmatan terbesar di dalam surga, bisa melihat pada Allah Ta'ala. Jangan dipikirkan bagaimana cara, tunggulah waktunya saat masuk surga. Ya Allah ya Rabbi, kumpulkanlah hamba dengan Rasulmu mekarkan bunga cinta. Ya Allah ya Rabbi, pertemukan hamba dengan sahabat-sahabatnya baginda. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon jaga
dari godaan setan makhluk yang nista. Ya Allah ya Rabbi juga ayah bunda, rahmati perjalanan hingga ke surga. Salawat salam atas kekasih kita, keluarga dan sahabat yang tercinta. Ya Allah ya Rabbi, ku panjatkan doa, husnul khotimah itu yang kami pinta.